Selamat berjumpa kembali di ibadah kita GBI Karya Allah. Mari saudara-saudara kekasih, sebelum kita mulai ibadah kita, sama-sama kita tundukkan kepala kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat hari indah yang Tuhan berikan bagi setiap kami, buat penyertaan bagi setiap kami. Dan pada hari ini Tuhan, kembali kami boleh masuk dalam hadirat-Mu, kami boleh memuliakan nama Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Dan kami juga boleh mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan biar hadirat Tuhan memenuhi setiap kami. Tidak ada satupun yang sia-sia yang kami lakukan pada hari ini Tuhan Yesus. Pengiringan kami kepada Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kemuliaan. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat, yang luar biasa. Yes. Haleluya. Katakan haleluya. Kita mau bersuka cita. Kita mau muliakan nama Tuhan. Kita melupakan semua yang sudah terjadi di belakang kita. Dan kita mau mengarahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan ke Tuhan. Ke arah depan, kita melihat Tuhan ada berjalan di depan kita. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Allah kita. Yes, haleluya. Yes, haleluya. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu. Semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah
bersama dengan Tuhan, setiap kita jadi umat pemenang. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan ada di pihak kita. Apapun yang kamu alami, seberapa berat beban, tinggal tenang di dalam Tuhan. Karena ada janji-janjinya yang membuat kita menjadi kuat, yang membuat kita menjadi tenang. Karena Tuhan sumber segala-galanya. Bapa yang mengerti, Jesus. Bapa yang mengerti seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya. Bapa yang menerang seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Yes, amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Sekali lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka.
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu. Selalu tenang dalam hadirat-Mu, Jesus Allah yang baik, Bapa yang kudus. Bersama dengan Tuhan kami lewati segala masalah, segala rintangan, yes, dalam hidup kami. Karena Tuhan ada di pihak kami, siapakah lawan kami? Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan Yesus. Jesus, haleluya. Jesus, Lord. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Katakan, ku melupakan. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Yes, beri tepuk tangan kamu yang buat Allah kita yang dahsyat, yang luar biasa. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Amin. Rencana-Mu,
mau doa kuasa-Mu turunlah pada kehidupan kami. Pada setiap anak-Mu yang datang sini, buka hati mereka. Supaya mereka tertandem firman-Mu. Supaya mereka mengerti dalam jalan kehidupan sehari-hari. Urapilah tempat ini, jamah kami. Ampunlah atas kekurangan atau kesalahan kami. Urapi hamba-Mu, firman-Mu. Menjadi firman yang hidup. Kami serahkan ibadah pagi ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan bicarakan tentang jalan kehidupan. Kenapa seri jalan kehidupan itu banyak? Saya akan ceritakan seri kehidupan. Kita hidup di dunia ini seperti jalan. Naik, turun, miring, tikung ke kanan atau tikung ke kiri. Lewati jalan batu-batu kerikil, tanah liat, tanah longsor atau banjir kita melalui. Tapi hidup dalam dunia modern, orang lebih suka jalan dengan kemauan sendiri. Karena kita sama-sama kita akan kupas. Jalan kehidupan ada 5 poin yang akan saya bicarakan. Poin ke-1 ada jalan kehidupan ke kiri. Poin kedua kita akan bicarakan kehidupan yang suka jalan ke kanan. Poin ketiga adalah jalan orang jalan suka jalan mundur. Poin keempat, jalan orang suka hidup jalan kehidupan di persimpangan jalan. Terakhir, poin kelima, orang lebih suka mau jalan hidup maju terus. Sebagian orang. Kita akan kupas satu persatu. Jalan kehidupan kita lebih suka jalan ke kiri. Jelas firman katakan 12 ayat 28. Di jalan kebenaran terdapat hidup. Tapi jalan kemurtatan menuju maut. Manusia lebih suka menuju ke maut. Menurut pandangan saya, sebagian orang lebih suka jalan ke kiri. Orang yang gampang dipengaruhi kehidupannya, kedagingannya yang kuat suka ikuti hawa nafsu. Firman Tuhan katakan hawa nafsu Galatia 5 ialah 19:21 percabulan kecemaran hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, berseru, bersisi, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Itu orang lebih suka. Lebih suka pesta dulu. Lebih suka berselisih sedikit-sedikit, urusan kecil, marah, sudah kasih uang orang ke kiri, kasih saudara, bilang, kalau bukan gua yang kasih, saudara gua nggak ada hari ini. Nah inilah manusia yang suka ke kiri. Kepentingan diri sendiri, gue masa bodoh. Saya pernah jalan sama teman, waktu teman saya jalan berdua, bertiga sama teman saya satu. Itu teman itu jatuh, mendadak jatuh. Yang jalan berdua sama dia, sebelahnya nggak mau tahu. Untung di belakang ada saya angkat dia. Saya pegang, saya kasih obat sama teman saya. Nah manusia itu masa bodoh hidupnya. Nggak mau tahu, mementing diri sendiri. Gampang iri hati, itu orang yang suka ke kiri. Contoh aja saja, contoh kecil aja. Kecil. Zaman sekarang orang lebih suka apa? Kalau pergi-pergi lebih suka apa? Halo, ada orang? Lebih suka apa? Lebih suka bawa istri? Apa lebih suka bawa anak? Zaman sekarang orang lebih suka bawa HP. Kalau nggak ada HP dibalik lagi, cari HP-nya. Itu sekecil-kecil aja kita contoh. Betul? Yang sini nggak mungkin nggak suka bawa HP. Tiap hari bawa istri, bawa anak, ya. Nggak bawa HP nggak apa-apa. Ibadah aja masih boleh lihat HP. Maaf aja loh. Ibadah tempat rumah gereja, tempat ibadah masih mau lihat HP. Ya. Nggak menghargai firman Tuhan. Ini
Orang yang suka ke kanan. Orang suka ke kiri. Orang yang suka ke kiri gampang ikut-ikutan. Gampang hawa nafsu. Gampang marah. Sedikit marah, sedikit marah. Kedua, kita akan bahas kedua. Jalan kehidupan kita lebih suka jalan ke kanan. Menurut pandangan saya, orang yang suka jalan ke kanan itu orang yang keras kepala. Susah diatur. Mau menang sendiri. Kalau bahasa Hokkien-nya Auban Hok. Kalau bahasa sananya, daerah Jawanya orang ngeyel. Ngeyel susah diatur. Orang ngeyel susah diatur. Mungkin saudara pernah lihat orang begitu? Saya udah umur 73, banyak orang yang begitu saya lihat. Pikirannya perbuatan sendiri, selalu dianggap dia paling benar. Tidak mau terima nasihat orang lain. Nggak mau. Menganggap orang lebih bodoh daripada dia. Tidak selevel. Wow, percuma dia nasihat gue, dia tidak selevel. Dan dia paling pinter, paling benar. Tidak didapati sama sekali. Nggak bisa dirasai sama sekali. Walaupun diberikan firman Tuhan, tetap menolak. Semua dia pakai dengan pikiran sendiri. Kesombongan luar biasa. Firman jelas di Ayub 21 ayat 14 dan 15 dikatakan apa di Ayub? Tetapi kata mereka kepada Allah, pergi dari kami, kami tidak suka mengetahui jalan-jalanmu. Orang lagi keadaan pesta, pora, banyak uang, segalanya hebat, segalanya bisa. Dia katakan di Ayub begitu. Ayat 15, yang maha kuasa itu apa? Berarti Tuhan itu apa? Kamu harus beribadah kepadanya. Kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Dan apa manfaatnya bagi kami? Apa gunanya kami mohon kepada atas? Sudah kena penyakit kanker stadium 4 baru minta Tuhan. Lagi enak, sehat. Apain Tuhan gua? Gua sendiri hebat. I can do, you know. 我很聪明, you know. I can do everything, you know. Bukan Tuhannya. Tuhan juga God. Bukan. Dianggap dia paling hebat, paling strong, paling pinter. Lu jangan nasihatin gua. Tidak selevel. Saya suka bilang sama teman saya, kita semana buat baik tetap orang koreksi. Orang koreksi. Seperti kita dulu beri sembako 1.000 orang. Orang bilang ada tujuan apa? Padahal kita tujuan mengasihi warga kita. Betul? Kok sedikit? Dikasih gula sekilo, dikasih beras sekilo, kasih minyak 2 liter, masih bilang sedikit. Manusia tidak ada terima kasih. Kamu lihat pemerintah, kesian. Saya kesian. Manusianya ngeyel. Suruh jangan ke kampung, dia ke kampung, kumpul. Suruh jangan ke kuburan, dia ke kuburan. Sampai dia teriak, sampai petugas bengong, diomelin, gak tahu apa-apa, gue hanya tugas. Kok kenapa gue diomelin? Berapa banyak orang menjadi korban karena COVID-19. Berapa banyak pemerintah harus keluarkan biaya itu sangat banyak. Salah satu orang kena, dia harus kontrol si A, si B, si C. Mau tahu asal usulnya. Obat free, makan free. Coba kita jalan saja, kita jalannya harus minum aqua yang 5.000. Apalagi pemerintah pakai ambulan jemput kamu. Bawa ke hotel, bawa ke rumah sakit. Kita bersyukur punya pemerintahnya punya care. Berapa banyak dananya. Sampai Jakarta sekarang, sampai saya kemana lihat berita 4.000 lebih. Sampai mau ditargetkan satu hari harus 1 juta. Begitu care sama rakyat. Kenapa kita harus keras pikiran kita, jalan kita harus keras. Kita anak Tuhan yang percaya, kita tahu pemerintah itu dari atas kasihkan pada kita. Kita harus bersyukur bahwa kita bisa ada di negeri yang tercinta Indonesia.
Bisa dikasih free of charge. Kenapa China bisa bersih? China itu keras. Lu nggak turun, gua karungin. Lu naik mobil mewah, mobil apa, tetap gua karungin. Dia tidak keras, sehingga bersih. Kita enggak. Malah dia kata-katain sama petugas. Susah. Orang kita diatur. 3 kita akan bicarakan tentang yang lain. Karena firman Tuhan jelas. Orang itu suka sombong, suka mau menang sendiri, semua pakai pikiran. Jelas. Selalu dia berdoa, dia marah. Apa yang gue berdoa-doa? Gue nggak langsung turun dari atas. Dia mau instan. Itu orang yang keras kepala. Biasa orang yang keras kepala mau menang sendiri. Cari jodoh juga pun susah. Nilainya begini. Dianggap dia paling sempurna. Orang lain gak selevel sama I am very clever. I know everything. Dia tahu segala-galanya. Ini firman Tuhan. Yang ketiga, jalan kehidupan orang lebih suka jalan mundur. Mundur tahu mundur? Jalan mundur. Mundur ke mana ke sini akhirnya jatuh. Beginilah firman Tuhan. Dikatakan di Yeremia 6 ayat 16, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan yang dahulu kala di mana jalan yang baik. Tempuh itu dengan demikian jiwamu dapat ketenangan. Tapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Kami nggak mau jalan. Orang mau jalan mundur lebih enak jalan mundur. Nggak ada beban. Menurut saya orang yang suka mundur gampang putus asa. Selalu pandang hidupnya susah. Tidak ada semangat untuk bangkit kembali. Mendingan gue hidup sendiri. Apain gue pendamping? Gue harus kasih dia makan. Apain gue ada pendamping? Gue harus pusing-pusing. Hidupnya mundur. Hidupnya selalu tarik napas. Aduh, susah benar. Tidak bergairah dalam hidupnya. Dan suka menyalahkan kesalahan orang lain. Suka katain orang lain. Dia salah pada yang dia suka salahin. Karena hidupnya mundur. Kata-katanya selalu negatif. Aku tidak bisa. Aku gak sanggup. Aku orang bodoh. Itu orang jalan mundur. Secara kata, orang jalan mundur itu namanya orang malas. Apa juga gak mau bertindak. Ketiga ya, poin ketiga. Keempat, saya bicarakan lagi. Orang jalan kehidupannya suka jalan persimpangan jalan. Persimpangan jalan seperti salib. Kita jalan seperti salib. Ke kiri, ke kanan, maju, tengah, persimpangan atau mundur. Atau maju terus. Karena kita bicarakan persimpangan. Nah itu dikatakan Lukas 24 ayat 38. Tapi aku berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan dalam hati kamu? Itu Yesus datang lihat kepada muridnya. Karena mereka selalu keraguan. Mereka suka kesimpang jalan, selalu ragu. Kiri salah, kanan salah, mundur salah, maju salah. Menurut pandangan saya, orang yang suka kesimpangan tidak ada prinsip hidup. Nggak ada prinsip hidupnya. Ke kanan boleh, ke kiri boleh, mundur boleh, maju boleh, semuanya oke. Hidupnya plim-plan. Tidak ada pendirian. Tidak ada pendirian simpang jalan. Orang suka penjara nggak ada pendirian. Gampang dipengaruhi oleh sekitarnya. Gampang. Hidupnya berputar terus. Tidak sampai ke tujuan. Endingnya stop di jalan. Stop di jalan. Orang suka bilang, orang yang suka jalan persimpangan, suka kata begitu. Hidup lebih baik mati. Tapi mati juga jangan gua. Itu namanya orang pelin-pelan.
Udah mati aja. Hidup aja. Hidup tidak mau, mati juga tidak mau. Itu orang suka di persimpangan jalan. Ke gereja pun begitu. Mau store muka aja. Untuk kasih lihat sama pastornya. Gue mau store muka. Tapi tidak pernah berdoa. Tidak pernah baca Alkitab. Itu namanya orang itu pelimpan. Orang yang pelimpan susah dipegang. Datang ke gereja bilang gak ada makan. Gue gak makan firman. Gue makan firman sana lebih enak. Makan situ lebih enak. Namanya orang itu puter. Akibatnya orang itu hidupnya seperti gelombang. Lari sini, lari sana. Akhir terakhir. Karena kita tidak boleh lama. Jalan hidup kita harus maju terus sampai ke tujuan. Orang mau maju harus maju. Maju tidak mau lihat kiri, tidak mau lihat kanan. Gua maju sampai tujuan. Coba saudara kalau bawa mobil, nggak lihat kiri, nggak jalan mengkok lari sini ke sana, kamu tujuan sampai. Waktu Filipi 3 ayat 14 dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan itu memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dan Yesus, dari Kristus Yesus. Orang bisa berlari, maju, pasti sampai tujuan. Nggak gampang mundur. Menurut pandangan saya, orang yang mau hidupnya jalan terus, itu orang tanpa mau menyerah. Semangat yang kuat dan tinggi, tidak bisa dipengaruhi oleh sekitarnya. Dia punya buah roh yang kuat. Buah rohnya adalah kasih. Buahnya rohnya adalah sukacita. Lu hebat ya, lu bisa sukacita. Lu dapat duit, sukacita. Duit bukan ukuran. Penting hati kita punya sukacita. Hati kita punya sukacita, kita bawa kemenangan dalam hidup kita. Lu kasih duit 1 juta, pikir, kenapa gue dapat 1 juta? Dapat 3 juta. Kenapa gue dapat 3 juta? Karena hidup kamu bimbang. Gak bersyukur. Tapi kalau orang yang mau jalan maju, dia pakai Galatia 5 ayat 22 ayat 3. Hidupnya punya sukacita, punya sabar, punya kemurahan, kebaikan, setia, lembat lembut. Hidupnya lembat lembut. Karena dia punya kesukacita dalam hidupnya. Karena orang itu mau sampai ke tujuan, mau sampai ke sasaran. Tidak gampang digoyang ke kiri, tidak gampang digoyang ke kanan. Punya prinsip yang sangat-sangat kuat. Orang mau jalan maju. Karena hidup kita, orang yang mau jalan maju, dia tahu rintangan akan datang. Kamu kawin, rintangan akan datang. Datangnya apa? Rintangan rumah tangga. Datangnya apa? Rintangan kesehatan. Datangnya apa? Rintang dalam keuangan dan pekerjaan. Tapi orang yang punya semangat, orang mau maju terus, tidak akan mundur. Amin. Di sini pasti semua jalan maju. Tiap orang yang menurut mengambil bagian dalam pertandingan, dalam firman Tuhan dikatakan, dia tidak akan mundur. Dia akan maju terus sampai menerima mahkota kemuliaan dari Tuhan. Saya pun gak mau mundur. Saya belajar terus, hingga firmannya bisa maju, firmannya bisa berkembang, firman menjadi berkat. Saya gak mundur. Saya bilang istri saya gak malu. Saya orang gak malu. Yang malu saya bohongin orang, yang malu saya tipu orang, apapun saya kerjain saya gak malu. Saya akan contoh bahwa saya umur 73, Tuhan masih berkatin saya. Keadaan begini. Satu hari saya bisa jalan 1 jam, sore bisa jalan 1 jam. Di mana-mana orang bilang saya punya teman banyak, saya hidup saya halal. Di mana-mana teman. Kadang-kadang saya bingung, saya dipanggil dia. Kemarin ada orang naik sepeda di Tanggul sama saya. Orang itu udah lagi duduk, saya bilang sama teman-temannya, orang ini udah lemas Pak. Kasih air hangat sama teh Pak. Kemarin orangnya datang bilang, Pak David, masih ingat saya nggak? Kemarin saya datang Pak David. Teman saya yang kemarin duduk Bapak bilang sudah minum teh hangat, sudah meninggal.
Akhirnya dia bilang, boleh nggak saya masuk grup? Boleh. Jadi nanti saya mau buka grup Zoom yang orang rindu cari Tuhan. Waktu firman Tuhan 1 Korintus 9 ayat 25 dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian memperoleh suatu mahkota yang fana. Kalau kamu jalan salah, kamu dapat mahkota yang fana. Tapi kamu jalan benar, tapi kamu memperoleh suatu mahkota yang abadi. Mahkota yang abadi. Itu kamu bisa salah, bisa menderita, jangan salah Tuhan, salah diri kamu sendiri. Apa waktu kamu masih sehat, masih muda, apa yang kamu lakukan? Introspeksi diri sendiri. Itu dikatakan firman Tuhan, seorang orang kemudian dapat memperoleh mahkota sebagai juara. Kamu mau dapat juara dalam hidup ini? Bertanding menurut peraturan olahraga. Kamu nggak bisa sembarangan di hidup ini. Pagi tidur, malam ngelayap, nggak bisa. Harus diatur hidup kamu dengan diri. Marilah kita introspeksi masing-masing. Apa kita jalan kehidupan dari tipe apa? Tipe apa kita ini? Mari kita akan doa syafaat dan doa berkat. Tuhan, pada siang hari ini, Engkau lihat anak-anak-Mu yang merindu mendengar suara-Mu. Tuhan, Engkau jamalah dunia ini jauh dari bencana alam, gempa bumi, kebanjiran dan COVID-19. Engkau juga jamah negeri kami yang kami cintai, Sabang sampai Merauke, Papua, jadi sampai Aceh. Pagarinlah pulau-pulau kami, pagarinlah pemerintahan kami, presiden kami dan wakilnya dan setiap aparatnya. Hingga negeri ini menjadi negeri yang makmur, sentosa. Jauh dari virus, segala penyakit, segala bencana, Engkau yang cabut kuasanya. Engkau jamah negeri kami menjadi negerinya, menjadi negeri yang makmur, sentosa. Kasih damai menyertai setiap rakyat kami. Kami jamalah kami. Pakailah negeri ini jadi negeri yang luar biasa. Berkati setiap anak-anak-Mu yang beribadah tempat ini. Mana rumah tangga mereka Engkau yang jamah. Dan kehidupan mereka Engkau yang jamah. Pekerjaan mereka Engkau jamah. Anak-anak mereka Engkau yang jamah. Usaha mereka menjadi jamah. Mereka menjadi kepala bukan menjadi buntut. Urapi mereka beri kesehatan yang sempurna, jauh dari sakit penyakit. Kami tahu, kami percaya dengan doa kami pasti Tuhan jawab. Bukalah pintu sorgamu, turunlah kuasa mujizat-Mu, hikmat marifat menyertai kami. Angkat kami menjadi kepala bukan menjadi buntut. Persekutuan dipimpin Roh Kudus pada siang hari ini sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kami di awan yang permai. Di dalam nama Yesus hamba telah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Sama katakan amin.